Salam sejahtera untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Pada kesempatan kali ini, akan membahas tentang makna Trihari Suci, Minggu Paskah, dan refleksi pengkhianatan Yudas. Dalam agama Katolik, mengenal adanya pekan suci dan hari suci, di mana pekan suci maupun hari suci memiliki tujuan yang sama, yakni mengenang kebaikan Tuhan Yesus yang rela disalibkan untuk menebus dosa manusia. Pekan suci sendiri adalah pekan yang berawal dari Minggu Palma. Sementara itu, hari suci umat Katolik dikenal sebagai Trihari Suci, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Berikut ini ada sedikit penjelasan tentang makna Trihari Suci dan refleksi pengkhianatan Yudas. Trihari Suci yang pertama adalah Kamis Putih. Kamis Putih adalah salah satu perayaan umat Katolik. Perayaan ini dimaksudkan untuk mengenang perjamuan kudus yang dilakukan Kristus bersama ke-12 muridnya. Dalam perayaan ini, roti dipecah-pecahkan sebagai tanda bahwa itulah tubuh Kristus yang dikorbankan demi menebus dosa manusia. Inti dari Ekaristi pada umat Katolik berasal dari perayaan ini. Jika diartikan secara konotasi, Passion dapat menjurus ke arah keromantisan. Passion sendiri dalam bahasa Latin adalah passio, yang artinya penderitaan. Inilah yang dialami oleh Yesus Kristus semasa di dunia. Sewaktu di dunia, Yesus merasakan penyiksaan sangat keji yang harus ditahannya demi keutuhan hubungan Allah dan manusia. Trihari Suci yang kedua adalah Jumat Agung. Jumat Agung adalah perayaan penting bagi umat Katolik. Perayaan ini dimaksudkan untuk mengenang kematian Yesus sejak disalibkan hingga wafat. Saat menjalani penyaliban, Yesus memang sangat berserah kepada Bapa. Hal inilah yang menjadi layak untuk kita tiru semasa hidup di dunia ini. Karena segala sesuatu yang baik tidak akan berjalan dengan baik, selalu saja ada orang jahat yang berencana membelokkan dan menjerumuskan. Bagi umat Katolik, biasanya membuat jalan salib pada hari perayaan Jumat Agung. Memang, Tuhan telah mengetahui semua dosa yang kita lakukan. Tuhan tidak membutuhkan pengakuan yang tidak disertai dengan penyesalan. Mengaku berarti mengerti bahwa kita punya kesalahan. Sedangkan menyesali berarti kita sangat mengerti bahwa dosa kita sangat berat, sangat menyakiti perasaan Allah. Oleh sebab itu, inilah momen di mana kita dapat meminta maaf kepada Allah, berjanji merencanakan dan melakukan kebaikan, yakni berubah menjadi lebih baik, meninggalkan dosa yang telah lama kita lakukan tersebut. Trihari Suci yang ketiga adalah Sabtu Suci. Sabtu Suci adalah hari setelah Jumat Agung dan sebelum Minggu Paskah. Sabtu Suci merupakan hari terakhir dalam pekan suci yang dirayakan oleh umat Katolik sebagai persiapan Paskah. Hari Sabtu Suci memperingati pada saat tubuh Yesus Kristus dibaringkan di kubur setelah pada hari Jumat Agung Yesus wafat di kayu salib. Dan yang berikutnya, Minggu Paskah. Minggu Paskah merupakan perayaan penting umat Katolik yang tidak kalah pentingnya dengan perayaan kelahiran Yesus Kristus. Jika dalam perayaan kelahiran Tuhan Yesus, umat Katolik diberikan kabar baik bahwa Juru Selamat telah lahir, maka pada perayaan Paskah, umat Katolik lebih ditekankan tentang kemenangan.
Tuhan yang telah wafat karena penebusan dosa manusia telah bangkit. Yesus menang dan itu berarti kita juga menang melawan dosa dan maut. Karena kemenangan itulah, maka kita memperoleh hidup yang baru. Inilah yang membuat umat Katolik begitu bahagia menyambut Hari Paskah. Yang berikutnya, refleksi pengkhianatan Yudas. Di dalam pekan suci ini, umat Katolik merefleksi bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, salah seorang murid Yesus. Pada Jumat Agung ini juga, umat Katolik memiliki kesempatan untuk mengakui serta menyesali semua dosa yang pernah diperbuatnya. Tuhan menginginkan kejujuran setelah sekian lama kita menyangkalnya. Berbuat dosa berarti menyangkal Tuhan karena dosa mencoreng wajah Tuhan. Kita sering berpikir bahwa Yudas pasti lebih buruk daripada murid lainnya. Dan jika itu benar, mungkin semua orang akan mencurigainya ketika Yesus berkata, "Salah satu dari kalian akan mengkhianatiku." Tentu mereka akan langsung berpikir itu pasti Yudas. Mengapa demikian? Sebab dia selalu jahat, dia mampu mengkhianati Yesus. Di sini kita tidak tahu mengapa Yesus memilihnya. Namun pada kenyataannya, Yudas tidak terlihat lebih buruk dari yang lainnya. Bila demikian, pasti mereka akan segera mencurigainya saat Yesus berkata, "Salah satu di antara kalian akan mengkhianati aku." Kenyataannya tidaklah demikian. Justru ketika itu, semua murid Yesus bertanya, "Siapakah dia? Mungkin aku, atau mungkin dia?" Kita masing-masing juga bisa menjadi seperti Yudas sedikit demi sedikit. Pertama, dengan tidak setia pada masalah yang lebih kecil, dan kemudian pada masalah yang lebih penting. Dalam kehidupan Kristiani, selalu ada ketegangan yang sehat untuk berusaha maju dan berjaga-jaga. Orang yang dapat dipercaya dalam hal-hal kecil dapat dipercaya dalam hal-hal yang lebih besar. Sebab barang siapa yang setia pada perkara kecil, maka ia juga akan setia pada perkara besar. Sesungguhnya Yudas memiliki semua yang dia butuhkan untuk menjadi rasul yang hebat. Dia memiliki hati yang murah hati, itulah sebabnya Yesus memilihnya. Tuhan tidak pernah menghancurkan siapapun untuk kegagalan. Lalu apa yang terjadi padanya? Pada titik tertentu, ia berhenti menghayati persahabatannya dengan Yesus. Demikian sedikit penjelasan dari makna Trihari Suci, Minggu Paskah, dan refleksi pengkhianatan Yudas. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih.